Damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, hari ini kita kembali diundang bersama saya dalam renungan harian. Dan semoga kita tetap setia untuk mendengarkan firman Tuhan, tetap setia juga untuk menjalankan firman Tuhan. Jangan pernah bosan. Tentu Anda mungkin merasa melihat muka saya menjadi bosan, tetapi ingat, yang paling penting adalah bagaimana firman itu Anda dengar dan Anda berusaha merenungkan di dalam kehidupan Anda masing-masing. Saudara-saudari, hari ini kita akan merenungkan Injil Markus bab 4 ayat 1 sampai 20. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu ada di darat, di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 muridnya menanyakan arti perumpamaan itu, jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun mereka melihat, mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat sabda itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar sabda. Lalu datanglah iblis dan mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri ialah yang mendengar sabda itu. Tapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya, kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar kisah tentang Yesus yang mengajar dan banyak orang datang berkerumun, dan lalu Yesus menyampaikan perumpamaan tentang penabur. Sesungguhnya Injil hari ini itu sudah dijelaskan oleh Yesus
Apa makna, apa arti dari setiap perumpamaan? Nah, apa artinya? Ya sudah menjelaskan secara terperinci. Tergantung apakah kita mau mendengar dan meresapi. Oleh karena itu ada beberapa poin yang ingin kita renungkan hari ini. Pertama, setiap orang diundang oleh Yesus untuk datang kepadanya. Setiap orang diundang oleh Yesus untuk datang kepadanya. Saudara-saudara, apapun situasi hidupmu, entah engkau bahagia atau tidak bahagia, kaya atau miskin, apapun, Yesus mengundang Anda datang kepadanya. Yesus ingin agar kita dekat dengan Dia. Yesus ingin agar kita menyadari sesungguhnya eksistensi hidup kita, diri kita, pribadi kita adalah milik Allah. Dia ingin kita datang kepada Allah sendiri sebagai empunya segala sesuatu yang kita miliki. Dia ingin kita bersatu dengan Dia. Dia mengundang kita semua, teristimewa yang mengalami kesusahan, beban hidup yang berat, datang. Hari ini Injil mengatakan banyak orang datang berkerumun sampai Yesus pun tidak mempunyai tempat untuk duduk, sehingga ia harus mengambil tempat di perahu dan orang-orang di daratan. Begitu luar biasa Injil mengatakan satu antusiasme orang untuk datang itu luar biasa. Dan tentu zaman ini kita semua ingin hal yang sama. Keinginan manusia, keinginan umat Allah untuk mencari Allah, mencari Tuhan itu harus semakin meningkat. Ada satu gairah di dalam hidup seseorang. Itu hal yang penting. Yang kedua, poin yang kedua. Ketika kita datang kepada Yesus, apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudari, hal yang pertama yang Yesus inginkan adalah mendengarkan. Ketika kita sudah duduk bersama Yesus, Yesus menginginkan kita mendengarkan. Maka Ia mengatakan, dengarlah, jikalau engkau bertelinga, mendengar. Mengapa mendengar itu sesuatu hal yang penting? Kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, sesungguhnya hukum yang pertama adalah mendengarkan. Maka Allah selalu menyampaikan kepada para nabi, mengatakan sampai pesan, katakanlah kepada mereka, dengarlah, hai Israel. Dengarlah, hai Israel. Kenapa? Dengan mendengar orang bisa memahami apa itu petunjuk Allah, apa yang menjadi ajaran Allah, apa yang menjadi rencana Allah, apa yang menjadi keinginan Allah di dalam hidup setiap orang. Maka Yesus mengatakan, dengarlah kalau engkau punya telinga. Dan dengan mendengar engkau bisa mengolah apa yang kau dengar di dalam pikiranmu, di dalam hatimu. Sehingga itu bisa, apa yang kau dengarkan itu bisa kau sampaikan dengan mulutmu, kau sampaikan dengan hatimu, kau sampaikan dengan cara hidupmu. Dan bisa kau sampaikan kepada orang lain pesan Allah. Kalau kita tidak bisa mendengar dengan baik, apa yang mau bisa kita sambungkan pesan Allah kepada orang lain? Apa yang mau kita wartakan kepada orang lain? Makanya saudara-saudara, ketika kita berada di gereja, ketika para pastor, para gembala umat memberikan sharing, memberikan renungan, memberikan khotbah atau homili, jangan tidur. Supaya kita tahu bagaimana firman itu. Dan kita bisa wujudkan firman dalam kehidupan kita. Kalau kita tidur, maka kita akan seperti ciri-ciri yang kita dengar dalam perumpamaan tadi. Mungkin kita adalah sebuah batu yang ketika firman Tuhan datang, sabda Tuhan datang, ya tidak bisa bertumbuh. Atau kita berada dalam hutan rimba dihimpit oleh duri-durian, oleh pohon, dan ya bagaimana? Ketika firman itu datang, kita tidak bisa, kita terhimpit.
Firman itu mungkin kita terima, kita dengar, tapi ya kita tidak kuat karena kita terhimpit dalam kekhawatiran oleh tipu daya muslihat dari setan, tipu daya dunia. Tuhan Yesus mau mengingat, dengarlah. Orang yang mendengar dengan baik, dia bagaikan penabur yang sedang menaburkan di tanah yang subur. Dia mendengar dengan baik, dia merenungkan dengan baik, dia meresapi dengan baik, dan melaksanakan firman itu dengan baik. Maka firman itu yang ada dalam dirinya akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang berlipat ganda. Maka Tuhan Yesus hari ini mengingatkan, mendengarlah, penting itu. Yang ketiga, Yesus menginginkan kita untuk menghasilkan buah dari ajaran Tuhan, buah dari kebenaran Tuhan, buah dari benih-benih yang Tuhan taburkan di dalam hidup kita. Ini penting, karena tujuan hidup orang beriman adalah menghasilkan buah, tidak ada yang lain. Karena dengan menghasilkan buah, ya tentu kita sudah menikmati keselamatan, kita menikmati kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah adalah buah dari apa yang kita hasilkan. Kesetiaan, cinta, belas kasih, kemurahan hati, kelemah lembutan, dan begitu banyak buah-buah itu, ya. Dan mungkin buah-buah roh itu yang mungkin bisa kita hasilkan dalam hidup kita. Mungkin 3 hal ini yang bisa menjadi renungan kita hari ini, dan Anda bisa menambahkan. Dan semakin banyak Anda memperkaya renungan Anda, refleksi Anda dalam hidup, memperkaya iman kita, memperkaya relasi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengar hari ini akan bertumbuh dan berkembang di dalam diri kita dan menghasilkan buah yang berlimpah. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.